Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi hari Rabu tanggal 9 September 2020. Pagi ini kita akan membaca, merenungkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Ibrani pasal 11 ayat 38-40. Dunia ini tidak layak bagi mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan saat kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ini tentang saksi-saksi iman yang ada di dalam Alkitab kita, ya. Saya percaya orang-orang di zaman ini sulit untuk membayangkan hal seperti itu. Bahkan juga saya percaya nggak berharap ya untuk mengalami seperti apa yang mereka alami. Jadi menurut saya memang kita mungkin tidak mengalami situasi yang mereka alami, tetapi kita harus belajar sesuatu dari iman mereka, saudara. Kenapa? Karena orang-orang percaya di zaman ini ya minta maaf ya, buat saya itu dicekoki pengajaran yang keliru. Bahkan dari sejak masa anak-anak, masa sekolah minggu, kita selalu diajarkan bahwa kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pembalasan yang baik juga, begitu ya. Jadi apa yang kita tabur kita tuai, begitu. Tetapi pada penekanan yang keliru, begitu. Sehingga saat kita mengikut Yesus, ya kita berpikir bahwa Yesuslah yang membutuhkan kita. Nah ini, ya, bahwa Yesus berhutang budi kepada kita, Yesus berhutang jasa kepada kita. Ya, terus sebabnya maka Tuhan harus memberkati kehidupan kita. Kita diajarkan bahwa ya kalau kita memberi uang kita, memberi kekayaan kita, memberi waktu kita, melayani Tuhan, maka Tuhan akan membalas semua dengan berkat-berkat, ya, dengan kebaikannya, dengan kemurahan. Di satu sisi itu memang benar, tetapi tujuan daripada memberi itu, tujuan dari pelayanan itu yang kadang-kadang begitu. Jadi saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa apa tujuan kita mengikuti Yesus. Mengingatkan kepada kita apa tujuan Yesus mati di kayu salib itu. Ini yang saya selalu ingin mengingatkan kepada orang-orang percaya, kepada jemaat. Ya. Jadi banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa ya Tuhan berhutang kepada kita. Karena kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melayani, kita sudah membeli, kita sudah mempersembahkan persembahan kita. Ya itu kenapa? Karena ada pengajarannya yang keliru, dasar yang diberikan kita. Ya. Kita selalu tekankan, ayo banyak ibadah, banyak berkat, lebih banyak doa, banyak berkat. Nah, tapi kadang kelirunya kan berkatnya yang kita pikir itu hanya materi saja. Kita tidak pikir tentang berkat. Ya, keselamatan itu pasti, berkat ketenangan di dalam hidup, berkat kemurahan, kebaikan, kesehatan. Kita selalu pikiran kita pada materi, pada benda-benda, ya, padahal kan. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kita bahwa Yesus mati itu untuk membeli saudara, membeli kita menjadi milik kepunyaan. Jadi kalau kita milik kepunyaan Yesus, maka seharusnya kan hidup kita, rencana-rencana kehidupan kita, rancangan-rancangan kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, semua itu harus diselaraskan dengan rancangan pemilik kehidupan kita, dengan tujuan pemilik kehidupan kita.
Kita harus menyadari bahwa bukan Tuhan yang berhutang kepada kita. Bahwa kebaikan-kebaikan kita, pelayanan kita, pemberian kita, persembahan kita, bukan kita tujukan atau bukan kita lakukan supaya Tuhan itu merasa berhutang kepada kita. Tetapi seharusnya pelayanan kita dan semua apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu merupakan satu wujud bukti dari rasa syukur, dari rasa cinta kita kepada pemilik kehidupan kita. Ketaatan yang kita berikan kepada Tuhan, ketaatan kepada kehendak, kepada firman, bukan supaya kita mendapatkan memperoleh berkat, tapi ketaatan itu kita berikan sebagai satu bukti bahwa kita mempercayai rencana, rancangan, dan janji-janji Tuhan dalam hidup. Kalau kita melulu hanya bicara soal janji-janji berkat secara materi, coba kita baca di dalam Ibrani 11 ini. Saya nggak mau baca yang sebelumnya, kan ngeri-ngeri, saudara baca sendiri ya. Tapi di ayat yang kita baca tadi dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Ya. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Kalau kita mau membaca sejarah tentang gereja jemaat di abad-abad pertengahan saja, gereja-gereja yang di abad 1920 saja di Rumania, dan sekarang mereka yang mungkin masih mengalami penganiayaan di Cina atau saya nggak tahu di Cina masih ada penganiayaan nggak, tapi yang lalu di Rumania dan lain-lain. Nah, kita yang hidup di dalam kesenangan, apalagi di Indonesia ini, kita baru dapat gereja ditutup pasti kita udah ributnya minta ampun, merasa kita udah ditindas. Tapi bagaimana dengan saksi-saksi iman di dalam Israel? Ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Coba kita bayangkan dalam orang-orang percaya, orang-orang Kristen di abad modern ini, abad milenial ini. Kita suka menuntut janji-janji itu. Janjinya itu berkat, janji kekayaan, materi saja yang kita selalu tuntut dari Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan tidak memberkati kita secara materi, maka dia nggak berkuasa. Ya, mungkin buat orang lain sakit disembuhkan. Tapi seperti saya bilang kemarin bahwa ya banyak orang menerima mujizat tapi tidak memelihara. Ya, memelihara anugerah, kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Itu kesempatan yang kedua gitu, yang menurut saya harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang ini sudah dapat mujizat, lalu tidak memelihara itu. Bahkan sebaliknya menuntut-nuntut Tuhan, terus sudah gitu nggak mau lagi memelihara hubungan mereka dengan Tuhan. Itu seperti firman Tuhan itu babi kembali ke anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali kepada kubangan lumpur. Tapi anehnya terus menuntut Tuhan, lalu merasa bahwa mereka pantas untuk mendapat mujizat, pantas untuk disembuhkan karena mereka melayani. Makanya kenapa ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta yang tinggalkan Tuhan. Ya. Karena semua apa yang mereka lakukan, semua apa yang dikerjakan, semua apa yang diberikan, sebenarnya bermuara ya kepada diri mereka sendiri, kepada ego, kepada pemuasan diri. Sehingga ketika mereka merasa Tuhan tidak memenuhi itu, marahlah sama Tuhan. Lalu mengagungkan jasa, saya sudah melayani, saya sudah begini, saya sudah begitu. Mana balasannya? Malah saya tidak dapat rasa hormat, saya difitnah orang, pendeta-pendeta fitnah saya. Pimpinan saya nggak peduli saya dan lain-lain. Nanti ujung-ujungnya Tuhan nggak peduli saya. Nah, mana Tuhan itu? Nah, ini sudah gejala-gejala orang begini tidak lama. Nah, kita menghadapi pencemooh mana jadi kedatangan.
Mana dari nenek moyang saya bilang Tuhan datang? Mana nggak datang? Apalagi pandemi corona begini. Mana kesembuhan itu? Mana mujizat itu? Mana hamba Tuhan yang buat kesembuhan itu? Ya, ada kan? Ya. Mana katanya? Hah. Tapi mari jangan ikut berlaku pasif seperti itu. Mari kita menyadari bahwa Yesus mati membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, untuk menjadikan milik kepunyaannya yang firman Tuhan katakan rajin berbuat baik. Tujuannya untuk apa? Berhentilah berpikir tentang pahala. Berhentilah berpikir tentang berkat-berkat yang harus Tuhan kembalikan. Berhentilah berpikir tentang, ya, saya bilang surga yang akan datang. Tapi buat saya, dalam hari kita belajar untuk mengucap syukur buat kehidupan. Buat kehidupan yang kita jalani selama ini. Mari belajarlah mengucap syukur untuk keluarga. Mari belajar mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan percayakan. Mari belajar mengucap syukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Untuk melayani sesama menjadi berkat bagi sesama. Kita itu nggak akan bisa mengucap syukur kalau kita itu nggak suka memperhatikan apa yang ada pada kita. Kita akan sulit mengucap syukur kalau kita itu terus memikirkan apa yang nggak ada, apa yang nggak kita miliki, dan apa yang sudah Tuhan tidak izinkan kita punya. Ya, soalnya kenapa orang bersedih? Kenapa orang kecewa? Kenapa orang marah? Nah, itu masalah. Karena suka memegang sesuatu yang Tuhan tidak izinkan untuk dipegang. Dan terus memikirkannya meskipun dia nggak memegangnya. Akhirnya, nah itu pasti bersungut-sungut, pasti berkeluh kesah. Nah, kita itu harus belajar untuk menyadari bahwa semua yang ada di dalam hidup kita itu miliknya Tuhan. Hanya sekedar Tuhan percayakan dalam hidup kita. Miliknya Tuhan. Jadi ya kalau Tuhan ambil ya jangan digondeli, jangan disesali. Kalau digondelin terus, disesalin terus, tidak akan ada habisnya. Kecuali pada rasa mengasihani diri sendiri. Pada gini itu kan jadi beban pikiranmu, bikin asam lambungmu naik, tidak lama sakit macam-macam datang. Nah, ya kan? Yang luar biasa di dalam ayat yang ke-40 ini dikatakan sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa mereka tidak dapat sampai kepada sempurna. Tanpa kita siapa? Kita yang hidup di dalam zaman ini, kita yang menantikan kedatangan Tuhan, kita yang mempercepat kedatangan Tuhan. Tapi percayalah, sebenarnya orang-orang Kristen itu lebih berharap Yesus lama datangnya. Nah, kalau nyanyi aja pintar kan. Kalau nyanyiannya itu kan semua menadakan kerinduan untuk ingin cepat ketemu Tuhan. Tapi begitu mau Tuhan panggil nggak siap, ya kan? Kayak Raja Uria, Usia atau Uria, Usia ya. Nah, lupa Uria atau Usia itu. Cara lihat dalam Alkitab lah. Itu mau dipanggil Tuhan, udah Tuhan aku kan sudah ini. Akhirnya Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun. Luar biasa. Nah, kalau Tuhan kasih kesempatan kedua kayak seperti raja, apa yang kita lakukan? Apa yang kita akan kerja? Jangan sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ada yang mengalami mujizat Tuhan, sakit disembuhkan, keuangannya dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Tapi kok ya malah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan. Jadi mari jangan menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan percaya.
Ya, kita hidup di zaman inilah yang mempercepat kedatangan. Kita yang menyediakan tubuh kita menjadi wadah dari Roh Allah, menjadi wadah dari Roh Kudus, untuk Roh Kudus bekerja, berkarya melalui kita, membangun tubuh Yesus, mempersiapkan mempelai. Ya, jadi mari terus kerjakan apa yang baik, kerjakan apa yang benar, apa yang mulia. Nggak usah urusi berkat-berkat, Tuhan tuh pasti perhatikan saudara. Nggak usah minta-minta, Tuhan perhatikan. Kalau saudara atau kita itu sungguh-sungguh mengerjakan hal yang menyenangkan hati kita. Seperti anak-anak itu. Kalau anak-anak itu menyenangkan hati orang tuanya, apapun kebutuhan anak, orang tua pasti tanggung. Kan keinginan, ya kan? Itu pun tidak semua keinginan dipenuhi. Tapi kalau ada keinginan yang baik, orang tua pasti tanggung. Apalagi Bapak kita di surga. Jadi mari gunakan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melayani. Mari kita terus berbuat baik karena Tuhan mau, dan Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik, dan Tuhan mau kita tinggal di dalam. Ada beberapa hal di dunia ini yang mungkin kita nggak peroleh, ya. Tapi mari belajar seperti saksi-saksi iman pada zaman gereja mula-mula, pada zaman awal abad pertengahan. Mereka orang-orang yang luar biasa. Paulus mengatakan bagi kita menderita nggak sampai mencurahkan darah seperti mereka. Tapi keluhan kita jauh lebih banyak dari mereka. Mereka mencucurkan darah, banyak mati, bantai mati. Mereka kelaparan, katanya mengungsi ke gunung-gunung karena dikejar-kejar mau dibunuh. Waduh, luar biasa. Di China, di Rumania, aduh luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita hidup di seperti mereka. Jadi saya rasa kita orang Kristen di Indonesia itu harus banyak-banyak bersyukur sama Tuhan karena kita lahir di Indonesia. Nah, kita punya tantangan yang berbeda. Tantangan tiap orang itu berbeda. Jadi jangan pernah merasa bahwa hanya aku sendiri loh. Aku sendiri yang mengalami ini, aku sendiri yang tidak. Banyak orang mengalami hal yang lebih buruk dari saudara. Tetapi mereka merespon lebih benar dari saudara. Nah ini, ya, ingat bagaimana cara kita merespon. Mari responi segala sesuatu di dalam kehendak Allah, dalam perspektif Allah, dalam perencana Allah, dalam tujuan Allah. Maka kita menyadari bahwa itu bukan soal kita, bukan tentang kita, tapi semuanya adalah dari Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus segala kemuliaan. Mari biarlah Roh Kudus menolong untuk saudara dapat lebih memahami apa yang saya sampaikan. Mari baca kembali firman Tuhan setelah ini kembali dalam Ibrani 11, baca ulang-ulang. Akan melihat keindahan firman Tuhan. Ya, di Tuhan ini hujan terus kayak tadi. Ya, tapi tidak akan menghalangi pelayanan kita, keceriaan kita. Dan percaya saudara sepanjang hari ini Tuhan akan memimpin, Roh Kudus akan memimpin saudara sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Sampai bertemu esok hari di hari Kamis, ya. Tuhan Yesus memberkati.